Beberapa hari yang lalu gue menonton video Ahmad Khan, kursus dari beliau. Ini gue pernah mention sebelumnya, yaitu video enter hyperfocus, masuk ke hyperfocus. Walaupun ini pernah gue mention sebelumnya seperti gue omongin, tapi gue ingin uh, menjelaskan suatu main point teknisnya, yang dimana ini berkaitan dengan deep work, pekerjaan yang dimana kita mengerjakan suatu pekerjaan yang bermakna untuk hidup kita. Kita kerjakan hal tersebut di pagi hari untuk mendapatkan result yang atau hasil yang jauh lebih berprogres. Gue punya saran buku, yang dimana buku tersebut relevan dengan video ini. Gue merekomendasi, tapi gue belum membaca buku tersebut atau gue belum melihat review atau gue pernah sih menonton video Hamzah Ahmad yang berkaitan dengan buku-buku. Kalau nggak salah di situ ada buku tentang buku yang gue sampaikan di sini. Itu buku yang gue sampaikan di sini adalah buku The 4 Hour Work Week oleh Tim Ferriss. Gue baru koleksi dengan judul buku video itu, The 4 Hour Work Week, ini mana seminggu 4 jam bekerja. Dan ini berkaitan dengan deep work. Berarti dalam sehari kita bisa berprogres untuk 35 menit untuk progres awal. Di samping setelah kita melakukan deep work dalam progres awal kita, misalnya kita deep work selama 30 menit, kita lanjut ke rutinitas kita, lanjut ke pekerjaan yang mungkin kita benci, pekerjaan yang tidak bermakna untuk hidup kita. Jika kalian adalah seorang pekerja 9 to 5 dan kalian mungkin bekerja di suatu pasar, menjual sayuran dan membantu bisnis keluarga, bangunlah, tidurlah lebih awal, dan bangunlah lebih pagi juga. Lalu kalian misalnya ingin menjadi YouTuber, di samping pekerjaan 9 to 5 lu, atau pasar lu, atau menjadi karyawan pasar, membantu bisnis keluarga, dan semacamnya. Saat kalian bangun lebih pagi, kalian menyiapkan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan YouTuber. Karena di sini kalian yang menjadi YouTuber misalnya. Kalian siapkan alat perekam kalian. Misalnya kalian gak punya kamera, siapkan HP kalian dalam mode penuh. Dalam baterai yang penuh, bukan mode penuh, baterai yang penuh. Kalian siapkan laptop kalian, kalian siapkan mouse kalian, kalian siapkan mousepad. Jadi laptop, mouse, dan mousepad kalian bungkus di satu wadah. Wadahnya misalnya tas. Setelah itu kalian taruh tas kalian. Alat-alat yang berkaitan dengan deep work ini, kalian mengerjakan hal yang bermakna di pagi hari. Alat-alat tersebut kalian taruh di samping kasur kalian. Kalian tidur sambil memainkan hal tersebut. Dan ketika sudah terdengar suara alarm, walaupun terdengar suara alarm ini tidak relevan dengan ilmu yang diajarkan oleh Ice Cold GT terkait GMO, di mana alarm ini bukan menjadi suatu kita yang aksi untuk kita bangun pagi, tapi ini cuma just in case, cuma jaga-jaga doang. Karena kalau misalnya kita bangun pagi lebih pagi daripada alarm kita, itu tidak apa-apa. Ini adalah suatu GMO. Dan kita balik ke isi video ini. Kalian tidur jam setengah 8, bangun jam 3. Jam 3 kalian deep work
sampai jam 4. Dan setelahnya kalau kalian misalnya feel like amazing, wonderful, kalian ingin lebih lanjut untuk melakukan libur kalian, go ahead. Atau kalian ingin setelah itu kalian emang gak ada rasa apa-apa, kalian merasa normal dan semacamnya, jam setelah kalian melakukan libur, kalian persiapkan uh, kerutinitas kalian semua. Mandi untuk bekerja di pekerjaan 9 to 5 lu, menyiapkan sayur-sayuran untuk pasar. Jika kalian ingin menjadi copywriter misalnya, tawarkan tulisan-tulisan lo. Ini mana tulisan lo mungkin didapat dari kebiasaan menulis jurnal, dan itu baik. Makanya ayo untuk membangun kebiasaan baik untuk menjurnal. Jurnal, menulis apapun yang ada di pikiran lo. Bebas. Lo mau menjurnal terkait kesyukuran atau kesyukuran kayak apa syukur lo hari ini. Mencari hal-hal yang kalian ingin menjadi apa. Tentukan yang pekerjaannya itu bermakna untuk hidup kalian, yang important untuk diri kalian, yang kalian akan mendapatkan kalian akan mendapatkan piala, kalian akan menjadi juara satu di suatu kerjaan tersebut dan bisa membiayai keluarga lu, keluarga besar lu, dan lu mendapatkan respect di dalam dunia ini. Pilih kerjaan tersebut dan lakukanlah di pagi hari. Ya, di mana di pagi hari tidak ada distraksi, tidak ada gangguan anak kecil yang lari-larian, tidak ada notifikasi WhatsApp yang masuk. Gue akan membicarakan banyak advice terkait YouTuber, yang dimana kalian bertahaplah untuk melakukan filming. Jangan mentang-mentang kalian pernah mendapatkan suatu informasi kalau Hamzah Ahmad ini pernah mengupload 7 video dalam sehari, kalian langsung mengkopinya. Padahal kalian belum ada progres, kalian baru pemula. Kalian mengupload video secara bertahap. Satu video untuk pekan dekat ini, pekan dekat ini, pekan dekat ini, bukan pekan ini tapi pekan dekat ini. Pekan berikutnya setelah kalian mengupload di pekan dekat sebelumnya itu satu video satu hari. Selanjutnya 2 video per hari. Mengfilmkan, meng-shooting video tersebut. Seperti yang gue lakukan di sini. Slowly saja, secara bertahap itu kalian slowly saja. Jangan progressive overload, yaitu progres yang terlalu melampau. Dan itu tidak akan membawakan kalian ke result huge progress sesuai judul video ini, menghasilkan progres yang besar. Kalau progressive overload, kalian seakan-akan kalian berjalan di tangga. Itu adalah tangga yang bertahap-tahap, yang progres. Kalian berjalan di tangga, dan karena progressive overload, kalian malah jatuh ke tangga yang berada di puncak, kalian melewati, atau kalian berada di uh, kalian terlalu loncat ke suatu tangga, ternyata tangga itu tidak ada dasarnya, dia akan jatuh ke jurang. Kalau kalian berjalan secara bertahap, kalian akan melihat ini ada jurang, kalian perlahan-lahan mengambil kayu dan menyiapkan kayu tersebut di tangga, besok kalian melewati tangga yang bolong. Jangan progressive overload. Kalian upload, kalian melakukan deep work, yang gimana definisinya tadi udah gue sebutkan. Mungkin gue akan terangkan lagi. Deep work, kalian mengerjakan sesuatu yang artinya bermakna, untuk hidup kalian, dan kalian lakukan itu di pagi hari. Dimana itu tidak ada disruption, tidak ada gangguan, tidak ada distraksi. Kalian melakukan hal tersebut secara bertahap juga. Kalian melakukannya 35 menit seperti yang berdasarkan buku The 4 Hour Work Week.
oleh Pak Tim Ferriss 35 menit, lanjut ke 40 menit, lanjut ke 45 menit, lanjut ke 1 jam. Bener, kalau kalian udah mencapai 1 jam, sudah berada di titik puncak kalian, melakukan istirahat, dan lanjut ke sesi berikutnya. Sampai ke 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan semacamnya. Ini seperti kalian misalnya ingin membangun kebiasaan tidak sarapan, seperti yang dihimbaukan oleh Pak Hamzah Ahmad. Sarapan adalah scam. Sarapan adalah tipuan. Gimana ini? Biasanya kalian melakukan sarapan jam 6, jam 6 lewat 10 menit, jam 6.30 sebelum kalian ke sekolah. Lakukanlah untuk secara bertahap. Tidak sarapan hingga jam 7, hingga jam 8, jam 9, jam 10, hampir sampai ke jam 10 sampai 11. Kalian lakukan itu dengan kalian melakukan suatu pekerjaan yang bermakna tersebut. Setelah melakukan pekerjaan bermakna tersebut, kalian makan meal kalian seperti seorang singa. Bukan seperti seorang singa, seperti seekor singa. Di mana dia berburu dulu, dan berburunya itu berkualitas. Setelah itu jam 10 sampai jam 11 dia laying down. Dan makan meals yang telah dikerja keraskan. Kenapa di pagi hari? Kenapa di pagi hari kita harus melakukan deep work? Kita berpeluang untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Di situ tidak ada, dan otak kita fresh. Siapkan mentalitas kita dengan kita berlatih mindfulness, seperti kita bermeditasi, latihan pernapasan. Dengan di pagi hari tersebut, tidak ada gangguan dari orang lain seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak ada notifikasi WhatsApp yang masuk. Walaupun di HP lo mungkin nggak ada notifikasi HP, tapi di pagi hari tersebut tidak ada pesan yang masuk dalam aplikasi WhatsApp. Ditambah lagi dengan kalian bangun jam 3 pagi. Bangun jam 3 pagi, kalian seakan-akan mendapatkan mahkota. Otak kalian seperti mahkota karena itu otak yang paling fresh. Dan berpeluang untuk menghasilkan produk yang bermakna, berimpact untuk khalayak ramai. Dan ini adalah rutinitas gue terkait deep work, dimana gue bangun jam 3 pagi. Setelah itu gue kamar mandi untuk menggosok gigi, cuci muka. Lalu gue siap-siap untuk ke ruang kerja gue. Jadi ruang kerja ini ruang yang berada di luar ruang kamar gue. Gue melakukan di ruang kerja gue membuka laptop gue, mouse gue siapkan, dan mousepad. Gue siap untuk melakukan scripting. Buka Google Chrome, buka folder bla 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 bla, lalu buka website aplikasi notes gue yang dimana di situ ada daftar ide yang telah gue daftar ide gue yang gue udah hasilkan dalam otak gue. Jadi ketika gue deep work, misalnya ketika gue mentok ke satu ide, gue move on ke ide selanjutnya. Jadi deep work gue pun menjadi lebih berkualitas. Itu tentang rutinitas deep work gue, dan mungkin kalian bisa implementasi. Dan itu sederhana sekali. Jika misalnya gue udah selesai menulis script misalnya di suatu ruang kerja gue merasa jenuh atau gue sudah selesai dalam melakukannya, gue langsung lanjut ke kamar gue dan melakukan filming di dalamnya. Saat melakukan deep work, bagaimana jika kalian melakukan deep work tapi progresnya itu tidak berjalan lancar? Jadi misalkan sudah melakukannya dengan baik, tapi kan malah grafiknya malah turun. Itu progres juga. Itu nggak apa-apa. Yang dimana gue punya experience. Apalagi kalau misalnya kalian melakukan hal tersebut, itu adalah bukan hal yang tidak kalian kontrol. Dan kalian masih mempunyai disiplin diri. Itu tidak apa-apa. Gue punya experience. Yang dimana 4 hari yang lalu, gue sedang melakukan scripting di ruang kerja gue dan gue mules. Gue mules untuk BAB.
Akhirnya gue pun mencatat di program sebelumnya gue lakukan berapa berapa lama gue melakukannya, gue catat di buku notes gue, buku pocket gue. Setelah itu gue langsung ke kamar mandi dan buku pocket gue. Dan di BAB tersebut berpeluang besar untuk menghasilkan ide, dan pagi hari gue pun berkualitas. Terima kasih didapatkan dengan aksinya kalian. Stay hard and do the hard work, especially when you don't feel like it.